Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hirbanugraha dengan NIM 22119107 merupakan mahasiswa Teknik Elektro Unjani angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu matkul elektronika analog, khususnya OP AMP. Oke, lanjut ya. OP AMP atau penguatan operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC, Internet Circuit. Di sini ada sifat-sifat dari OP AMP. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Yang dimaksud dengan penguatan tegangan yang sangat besar berarti OP-AMP memiliki sifat sebagai penguat. Dan di sini ada namanya impedansi. Apa sih yang disebut dengan impedansi? Impedansi listrik atau secara singkat sering disebut dengan impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik AC. Impedansi listrik juga sering disebutkan sebagai jumlah hambatan listrik sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dengan rangkaian pada frekuensi tertentu. Nah, itu merupakan dari apa sih itu dengan impedansi? Dasar tentang teori op amp. Nah, penguat operasional atau yang kita kenal sebagai op amp merupakan sebuah rangkaian terintegrasi atau IC yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Secara ideal, op-amp memiliki impedansi masukan dan penguatan yang tak terhingga, serta impedansi keluaran sama dengan 0. Lalu, secara garis besar, terdapat 4 pin utama dari op-amp, yaitu 1. Masukan inverting, 2. Masukan non-inverting, 3. Masukan tegangan positif, 4. Masukan tegangan negatif, dan pin keluaran. Nah, itu secara garis besar tentang op-amp. Lalu perbedaan rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting, apa itu? Nah, ini salah satu contoh dari rangkaian inverting. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, F-in, R-in, R-if, dan F-out. Ini langsung ke minus kalau rangkaian inverting. Ini rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Jadi ada tanda semacam minus pada rumus penguatannya. Itu di rangkaian inverting. Nah, ini salah satunya nih, salah satu gambarnya. Lalu sebuah penguat pada rangkaian inverting, sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Jadi ini penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif. Nah, resistor RF melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan. Karena keluaran tak sepase sebesar 180 derajat, maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Ini dari inverting ya. Lalu ini dari rangkaian non-inverting. Kita bisa lihat ini R1 nya di situ, R2 langsung ke positif. Nah, ini penguat non-inverting nih. Penguat non-inverting amplifier merupakan kembalikan dari penguat inverting, di mana input dimasukkan pada input non-inverting, sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input. Tadi mewakili penguatan yang tergantung dalam besarnya hambatan feedback dan hambatan input. Ini nih salah satunya gambarnya yang di R1 R2 ini nih, penguat non-inverting amplifier ini. Ini kebalikannya ya dari tadi inverting, yang ini non-inverting. Nah, penguat ini memiliki masukan yang dibuat melalui input non-inverting. Dengan demikian, tegangan keluaran rangkaian ini akan satu fase dengan tegangan inputnya. Ini salah satu prinsip kerja dari op-amp. Prinsip kerja dari op-amp, prinsip kerjanya sebuah operasional amplifier adalah membandingkan nilai kedua input inverting dan input non-inverting. Jadi
membandingkan sekiranya. Apabila kedua input bernilai sama, maka output op amp tidak ada. Nah, apabila kedua input bernilai sama, maka output op amp tidak sama atau nol. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output op amp akan memberikan tegangan output proporsional amplifier. Nah, ini salah satu prinsip kerjanya op amp. Lalu karakteristiknya, impedasi input Z besar dan impedasi output ZOO kecil 0, dan penguatan tegangan tinggi tak tinggal. Nah, baik rangkaian penguat back in break maupun non inverting dapat digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Nah, itu merupakan bagian singkat tentang salah satu contoh dalam op amp. Ya, selanjutnya kita membahas tentang terminal kaki OP AMP. Nah, terminal kaki OP AMP itu terdapat 8 ya. Yang pertama dan kelima itu ada offset 0, itu tuh biasanya awal dan akhiran. Kaki 2 itu ada inverting all input, itu biasanya negatif. Kaki ketiga itu masukan terbalik non inverting, biasanya itu ditandai dengan positif. Kaki 4 ada ground, kaki 6 ada output, kaki 7 ada satu tegangan positif, dan yang ke-8 ini tidak digunakan. Nah, ini ada dua supply, ada gambar dua supply. Yang pertama itu ada file-nya nih ada dua, yang terakhir itu yang satu supply itu ada satu. Oke, lanjut. Di sini ada OP AMP 741. Nah, ini OP 47111 itu biasanya namanya 741 depannya. Mempunyai beberapa versi yang berada di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda ini belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, terbantu range, noise level, karakteristik lainnya. Jadi seperti berbeda angka ini ada A, C, E, dan N ini berbeda karakteristiknya. Nah, di sini ada yang sering digunakan itu IC OPM 741C. Huruf C yang di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Jadi IC OPM 741C ini sering digunakan di umum-umum. Nah, IC OPM 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 MΩ dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 MΩ. Berarti di sini ada inputnya 2 MΩ dan impedansi outputnya 75 ohm. Jadi impedansi outputnya lebih besar ya daripada outputnya. Jelas ini ada 2 MΩ dan impedansi outputnya 75 ohm. Jadi inputnya itu lebih besar daripada outputnya dan mempunyai gain frekuensinya sebesar 1 MΩ. Lanjut, ini ada satu dayanya. Ini rangkaian satu dayanya TR1. Kita lanjut aja ya. Di sini ada terminal output dan input. Ini ada ID-nya AOL. AOL tuh sebagai biasanya penguat ya. Nah, di sini kalau output itu rumusnya max VO sama dengan V1 resi, dan minusnya min VO sama dengan V1 resi. V1 resi ini sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi V1 resi ini merupakan tegangan supply antara 1 sampai 2 voltnya. Tegangan supply ya. Dan ini AOL. Kenapa sih AOL itu tegangan? AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalnya volt supply 15 volt, maka V-shot-nya sama dengan 13 volt. Itu dari AOL-nya. Ini kenapa nih AOL berada di tengah-tengah plus minus? Karena sebagai penguatnya. Oke, kita lanjut. Ini ada perbedaan tegangan masukan ED.
Jadi nah, nilai AOL sebesar 200. Penguatan EDI dibatasi maksimum 65 mikrovolt. Di sini AOL itu sebagai ini ya, apa namanya? Sebagai penguat. Nah, misalkan AOL-nya 200, masa filenya 300, maka EDI sama dengan flash VSAT plus AOL dibagi AOL sama dengan plus 13 volt sama dengan 200 dibagi 200 sama dengan 65 mikro. Kenapa? Karena ini dibagi dari penguatnya, 13 itu dari VSAT-nya dibagi oleh penguatnya, jadi sama dengan 65 mikro. Kenapa plus? Karena di 13 nya plus. Untuk ID yang bawahnya ini harusnya negatif ya, ini salah nih. Ini sama dengan VSAT per AOL sama dengan min 13 volt dibagi 200 sama dengan minus. Ini karena kenapa minus 65 mikronya, karena di sini minus. Apabila tegangan masuk berbeda antara min 65 mikrovolt sama dengan ED 65 mikrovolt, OPM berlaku sebagai penguat secara linear, berlaku VO sama dengan ED AOL. Nah, ini apabila tegangan masukan berbeda ya. Nah, jadi kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas atau VSAT atau V-saturasi. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan baliknya. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Ini untuk kepentingan praktis ya, sama dengan ED sama dengan 0. Nah, ini kesimpulannya ya, karena dua yang atas sudah dibahas oleh Bapak Reza, mungkin sekarang bahas yang 3, 4, 5, 6 ini. Yang ketiga ini minus 10 mikro, minus 50. Kenapa ED-nya jadi 5? Karena di sini minus 10 sama minus 5. Nah, ini jadinya 5. Nah, polaritasnya ED-nya plus. Kenapa ini minus sama minus jadinya plus? VO-nya sama dengan 1 volt, polaritas VO-nya plus dan VO-nya 1 volt. Ini 5000 5 volt sama 2000 tegangan dibagi 2000 tegangan, 200 tegangan maksudnya. Jadi sama dengan 1 volt. Oke. Dilanjut lagi. Dan selanjutnya ya, itu sama ya. Kenapa plus ini jadi minus, itu sudah diajarkan oleh Bapak Reja. Dan lanjut lagi, di sini ada penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat operasional ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal adalah penguatan tegangannya tak terhingga, GV sama dengan tak terhingga. Nah, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi core sama dengan 0, dan karakteristik frekuensinya rata-rata membentang frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Jadi dia ini GV itu penguatannya tegangannya tak terhingga, jadi namanya penguatan operasional ideal. Oke, lanjut ya. Ini yang penguatan operasional praktis tidak ideal. Dalam praktiknya tidak ada penguatan operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguatan operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Jadi jarang ya penguatan operasional praktis tidak ideal ini, jarang sekali. Rata-rata itu ideal. Kita lanjut. Ini adalah gambaran dari OPM. Ini ada non-inverting input, inverting input, dan plus 5V dan min 5V output. Ini dari rata-rata gambar dari ini tidak mutlak, tapi ini gambaran dari contohnya OPM. Karena kita udah membahas tentang inverting dari di sebelumnya, kita lanjut saja ke zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai perbanding, yaitu membandingkan suatu dengan masukan input pada salah satu kaki, masukan dengan suatu tegangan tertentu atau dengan 0. Nah, hasil perbandingan dapat menggunakan rumus ID sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ID. Jika polaritas ID sama dengan negatif, maka VO sama dengan VSAT. Jika polaritas ID sama dengan positif, maka VO sama dengan min SAT. Ini salah, ini kebalik. Harusnya VO sama dengan min VSAT, yang bawahnya plus. Zero crossing detector. Ini ada ininya, maksudnya zero crossing 0, invert zero crossing detector, non inverting zero crossing detector.
inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Ini biasanya sebagai ini ya, pembanding suatu tegangan zero crossing detector ini. Nah, biasanya seperti itu. Di sini ada lagi duty cycle. Ini duty cycle itu siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100. Nah, ini ada rumus duty cycle-nya. T on dibagi dengan T on plus T off. Nah, ini ada V. Ini masukannya keluarannya plus, turun ke bawah. Ini pembagi ya, T on-nya, T off-nya total. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dalam waktu on sama dengan 2 detik. Berapa waktu negatif waktu dan penyelesaiannya nih? Penyelesaiannya TL sama penyelesaiannya ini min harusnya plus ya. TL sama dengan T kurangin T on. Dan TL sama dengan 10 min 3 sama 7 meter per detik. Detik cycle-nya T on berarti sama dengan kali 100% sama dengan 30%. Ini dari ininya, kita lihat dari awal T on-nya dibagi T on plus T off. Biasanya duty cycle tuh memakai rumus ini. Jadi mendapatkan hasil T on-nya itu dibagi T sama dikali 100% itu sama dengan hasilnya 30%. Kita lanjut ke detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector IZCD, sinyal masukan pada V min OPM dan membandingkan dengan 0 plus OPM. Nah, kenapa di sini disebutnya inverting zero crossing? Karena dinamakan zero karena input pembandingnya itu sama dengan 0, makanya disebut dengan inverting zero crossing. Oleh karena itu, ini eddy sama dengan plus input, ini seharusnya ini VI dibagi 0, maka VO nya V1 dan tadi kita membahas detektor terhadap tegangan itu ID sama dengan plus input dikurang min input sama dengan V kurangi V rep. Ini salah ya, harusnya kalau hasilnya sama dengan yang di bawah itu artinya ID sama dengan plus input dikurang plus input lagi kalau sesuai sama dengan gambar. Di sini salah ya. Nah, ini harusnya VI lebih kecil dari V referensi, maka VO sama dengan V1. Itu harusnya dibalik jadi P plus jadi minus di detektor taraf tegangan. Lalu kita langsung masuk ke rangkaian tegangan RIF. Langsung saja ini kita lihat plus F masuk ke R1 dan R2 ke Vref. Nah, dari gambar ini terdapat rumus V referensi sama dengan R2 per R1 tambah 2 ditambah V. Ini untuk mencari tegangan refnya. Misalkan ya, plusnya kita sudah dapat adalah 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 nya 50 ohm, maka V refnya adalah V ref sama dengan yang kita masukin ke rumus tadi, yaitu 50 per 100 tambah 50 ditambah 12 dengan hasil 11 volt. Dengan hasil 4 volt tadi ya. Nah, ini sekarang ada soal latihan. Latihannya yaitu diketahui V sama dengan 15 volt dibagi V satuan sama dengan 13 volt. Ini dicarinya heat, tone, top, dan duty cycle, dan gambarlah output tegangan VO. Nah, ini saya sudah latihan dan yang saya bisa itu seperti ini. Nah, ini dari gambar dari Vref nya kita dapat hasil sama dengan mendapat rumus dari Vref itu hasilnya sama dengan R
per R1 ditambah R2 ditambah V. Nah, hasilnya ini ialah 50 dikurang 10 tambah 50 ditambah 15 sama dengan 50 per 60 sama dengan 1,5 volt, dan dapat hasil sama dengan 12,5 volt. Lalu kita cari T-on nya. T-on sama dengan waktu sinyal high, yaitu 80 meter per detik. Itu waktu sinyal high-nya ya. Nah, kita sudah mengetahui T, kita tinggal cari T-nya. T sama dengan T-on ditambah T-off. T-off-nya itu T-on itu 140 ditambah 80 sama dengan 220 meter per detik. Nah, itu T-nya. Tinggal dicari dengan duty cycle-nya. Duty cycle sama dengan ton per T dikali 100%. Nah, jadi kita masukin tadi, kita tadi udah dapat T-nya 140 per 220 dikali 100% sama dengan 63,6. Lalu ini adalah gambarnya. Gambar tertinggi, dan dari visatnya plusnya di atas, minusnya di bawah. Dari tertinggi 80, paling T-off-nya 80, dan T-on-nya paling sinyal tertinggi ialah 140. Begitu, terima kasih dari penjelasan saya. Apabila salah dimaafkan, apa kata-kata yang tidak baik dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.